Selamat datang di pembahasan mendalam kita ya. Hari ini kita akan fokus nih khusus ke bab 12 dari materi yang Anda bagikan, Secrets of Productive People. Intinya tuh menarik banget gimana caranya bedain antara pekerjaan nyata, aksi yang benar-benar bikin maju, sama sekedar sibuk. Ya, aktivitas yang ngisi waktu tapi belum tentu produktif. Ini penting banget nih. Mari kita bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Pembedaan ini fundamental loh, karena kita semua kan sering ngerasa sibuk ya. Tapi pertanyaannya yaitu, kesibukan tadi beneran bikin Anda dekat ke tujuan nggak? Kan sumber Anda ngutip Thomas Edison tuh terlihat mengerjakan belum tentu benar-benar mengerjakan, gitu kan? Nah, fokus kita ya gimana mastiin waktu sama energi Anda itu ke aksi yang ada dampaknya, bukan cuma aktivitas doang. Oke, nah sumber Anda ini ngasih definisi yang lumayan jelas sih. Jadi, kerja nyata atau aksi itu ya tindakan yang langsung majuin tujuan besar Anda. Entah itu visi pribadi, proyek penting, atau karir lah. Dan biasanya, ini kerjaan yang menantang, yang mungkin bikin kita keluar dari zona nyaman. Bener. Sebaliknya, sibuk atau aktivitas itu seringkali hal-hal yang kita lakuin justru buat ngindarin tantangan itu. Oh, jadi malah buat menghindar ya? Bisa jadi. Dan yang menarik ya, aktivitas ini seringnya malah kelihatan produktif banget. Kayak nelpon sana-sini, balesin email nggak habis-habis, rapat maraton, lembur nyelesain tugas kecil-kecil. Iya, iya, sering banget lihat yang kayak gitu. Ironisnya, aktif yang sebenarnya, mikir strategis, ngerencanain langkah gede berikutnya, itu malah bisa kelihatan pasif atau santai dari luar. Padahal di situ kemajuan sebenarnya sering dimulai. Wah, ini langsung kena nih. Anda pernah nggak sih ngerasa hari Anda tuh penuh banget, tapi pas akhir hari mikir, duh, apa ya yang benar-benar penting yang udah gue capai hari ini? Atau ngerasa kewalahan sama tugas-tugas remeh, jadi nggak pernah ada waktu buat proyek impian yang pengen dimulai itu? Atau mungkin ngerjain hal yang sebenarnya bisa atau harusnya dikerjain orang lain pernah. Sering malah. Nah, itu dia tanda-tandanya kalau Anda ngalamin itu, ya ada kemungkinan Anda kejebak di siklus aktivitas, bukan aksi. Sumber Anda kan jelasin ini secara psikologis juga. Kenapa sih kita gampang banget kejebak? Ternyata kesibukan itu bisa jadi semacam mekanisme pertahanan diri. Pertahanan diri, maksudnya gimana tuh? Agak dalam ya kedengerannya? Iya, pertahanan terhadap aksi nyata yang seringkali rasanya menantang, atau ambigu, atau bahkan nakutin gitu karena ada risiko gagal. Kan jauh lebih gampang dan rasanya aman buat ngisi hari dengan tugas kecil yang jelas, yang bisa dicentang, daripada ngadepin satu tugas gede yang dampaknya signifikan tapi prosesnya belum pasti. Ah. Jadi kesibukan itu ngasih ilusi kontrol dan kemajuan gitulah. Oke, paham. Jadi kesibukan itu kayak tameng psikologis ya? Ngerti deh masalahnya. Terus solusinya gimana nih menurut sumber Anda? Salah satu yang ditekankan itu kerjain tugas paling menantang lebih dulu. Bisa dijelasin lagi nggak? Konsepnya simple tapi kuat banget. Coba bayangin, Anda punya daftar tugas ya. A itu yang paling susah dan paling penting dampaknya. Terus ada B, C, D, E yang lebih gampang atau kurang penting. Kecenderungan alami kita kan mungkin nunda si A, terus ngerjain C, D, E dulu buat pemanasan, gitu kan. Nyaranin sebaliknya, hadapi A duluan, pas energi sama fokus Anda masih bagus-bagusnya. Begitu A, dan mungkin B, kelar, tekanan buat ngisi waktu dengan kesibukan C, D, E, itu jadi berkurang drastis. Anda jadi nggak perlu lagi kesibukan sebagai pembenaran. Kenapa? Karena Anda udah ngelakuin kerjaan yang paling berarti. Wah, oke. Ini soal ngubah resistensi awal jadi momentum positif. Menarik ya. Jadi ini bukan cuma soal atur waktu doang, tapi juga ngelola energi mental sama emosi kita ke kerjaan ya. Selain ngerjain yang susah duluan, ada strategi lain nggak dari bab 12 ini? Ada. Strategi kedua itu, bunyinya biarkan kesibukan menemukan levelnya sendiri. Maksudnya gini, daripada nyoba ngilangin semua aktivitas kecil, yang mungkin mustahil juga ya, lebih baik fokus ngalokasiin waktu utama Anda buat aksi prioritas. Anda bisa pakai sistem manajemen waktu, mungkin yang dibahas di bab lain ya, buat ngeblok waktu khusus buat kerjaan penting ini. Oh, jadi kita proaktif prioritasin aksi, terus biarin aktivitas ngisi sela-sela waktu yang sisa gitu. Tepat. Dengan komitmen ke prioritas utama, nanti Anda bakal lihat sendiri deh. Banyak aktivitas kecil itu ternyata bisa ditunda, atau didelegasiin, atau bahkan yang nggak perlu dilakuin sama sekali. Mereka bakal secara alami nyusut ke tingkat yang lebih
manageable lah. Nah, ini nyambung ke prinsip penting lain yang ditekankan, kekuatan komitmen. Kekuatan komitmen. Apa hubungannya nih sama sibuk versus kerja nyata? Erat banget. Sumber Anda nekenin satu poin krusial nih. Sebuah komitmen itu bukan cuma soal apa yang akan Anda lakukan, tapi sama pentingnya soal apa yang tidak akan Anda lakukan. Di dunia yang banyak distraksi sama pilihan ini kan, gampang banget kita bilang iya ke terlalu banyak hal. Permintaan, proyek, pertemuan. Bener banget. Nggak enakan juga kadang ya. Nah, akibatnya kita gampang kelebihan beban dan ngalamin yang namanya decision fatigue. Decision fatigue. Kelelahan ngambil keputusan itu ya? Itu kondisi mental pas kualitas keputusan kita jadi turun drastis gara-gara udah kebanyakan bikin pilihan dalam satu waktu, bener nggak? Benar sekali. Pas kita terus-terusan dibanjiri pilihan sama tuntutan kecil, kapasitas mental kita buat bikin keputusan bagus di hal yang penting itu jadi terkuras. Makanya, ngelola komitmen secara sadar, berani bilang enggak ke hal yang bukan prioritas, itu kunci biar nggak tenggelam di lautan aktivitas. Biar bisa fokus ke aksi yang bermakna. Jadi ya kesimpulannya buat Anda semua nih, bedain antara aksi yang bawa kemajuan nyata sama aktivitas yang cuma bikin sibuk, itu kunci produktivitas jati. Ini soal milih secara sadar kemana energi dan fokus Anda tiap hari. Ingat kutipan Albert Hobart di sumber itu. Persiapan terbaik untuk pekerjaan baik esok hari adalah melakukan pekerjaan baik hari ini. Fokus ke aksi hari ini. Nah, sebagai penutup ya, mungkin satu pertanyaan reflektif buat Anda renungkan. Coba deh pikirin. Aktivitas sibuk apa sih dalam rutinitas mingguan Anda yang sebenarnya lebih banyak makan waktu daripada ngasih nilai tambah ke tujuan jangka panjang Anda? Coba identifikasi satu aja, terus pikirin langkah kecil apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat ngurangin, atau delegasiin, atau malah ngilangin itu sama sekali, demi ngasih ruang lebih buat pekerjaan nyata yang penting. Gimana caranya Anda ngenalin itu di keseharian Anda?